Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai di segmen yang kedua. Masih bersama dengan Mas Aul dan juga Mbak Sari ya, ini selaku bidang penyuluhan pajak KPP Pratama Kota Batu ya. Masih semangat ya? Oh, masih. Dong, nggak boleh kendor. Semangat. Oke, kita malam hari ini masih membahas NIK sebagai NPWP. Ini semakin malam kayaknya semakin seru ini ya Mbak Sari ya. Oke, tadi Mas Aul menjelaskan sedikit bahwa salah satu persyaratan kalau misalnya ada wajib pajak yang melakukan peminjaman mungkin modal ya di bank itu harus salah satunya menggunakan NPWP, ya? Betul. Jadi salah satu syarat kalau tidak salah itu kalau yang di atas 50 juta itu biasanya diminta untuk melampirkan NPWP. Kemudian juga ketika seseorang mau mengajukan izin usaha itu juga harus melampirkan NPWP yang berstatus valid. Biasanya itu ada yang yang kita ngeling dengan sistemnya perizinan itu ketika tidak valid tidak bisa memproses untuk pengajuan izin usahanya itu. Yang selama ini Mas Aul hadapi mungkin dengan para wajib pajak yang selama ini sering adanya nggak valid berarti ya? Iya, biasanya statusnya non efektif seperti itu. Penyebab nggak validnya biasanya karena belum lapor SPT. Belum lapor SPT. Oke, itu yang badan usaha. Orang pribadi juga sama. Jadi intinya bahwa ketika mau diberikan izin usaha gitu atau mengurus berarti status perpajakannya kan harus clear dulu lah, paling gampang gitu bahasa mudahnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya ketika kita belum melaporkan pajak, kemudian itu nanti memang efeknya apa bagi wajib pajak tersebut gitu? Iya, sesuai dengan ketentuan akan mendapatkan sanksi administrasi tentunya. Jadi ketika seseorang sudah memiliki kewajiban untuk melakukan kewajiban perpajakannya ya, dan tidak menjalankan, konsekuensinya berarti ada sanksinya. Kalau tidak lapor berarti ada sanksinya sebesar 100.000 untuk orang pribadi kalau terlambat atau tidak melaporkan SPT tahunan. Oke, soalnya ini kayaknya saya sendiri. Jadi tahu kan, kayak kena denda. Biasanya itu yang sering lupa lapor, Mbak, karena SPT tahunan itu 1 tahun sekali ya. Gitu. Betul, setahun sekali. Udah laporannya setahun sekali, caranya juga kadang lupa gitu. Berarti saya nanti habisnya podcast kalian nanti lapor. Kita bantu gitu. Oke, kita kembali ke laptop ya. Oke, nah berarti kan sudah lumayan tercerahkan untuk pemirsa dan TV yang di rumah ya, bahwa memang sangat penting bagi kita untuk mensinkronkan data yang tentunya nanti berhubungan dengan perpajakan pemirsa ya. Nah, kita mau tanya ke Mbak Sari nih, melalui cara-caranya tadi gimana nih? Cara-cara untuk pemadanan NIK menjadi NPWP, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya baik. Mungkin yang perlu disiapkan dulu ya Mbak Anti. Yang perlu disiapkan yang pertama KTP, kemudian yang kedua NPWP, kemudian yang ketiga KK, nomor HP, email yang valid. Nah, kalau sudah disiapkan, tujuannya menyiapkan ini biar proses pemadanannya juga bisa lebih cepat, bisa lancar lah tanpa hambatan. Itu tinggal login saja, buka dulu lewat browser, bisa lewat laptop atau HP ke DJP online. Di DJP online tinggal masukkan NPWP sama password yang sudah punya. Kalau semisal tadi lupa password atau belum aktivasi, berarti harus minta EVIN dulu. Kalau sudah aktivasi, passwordnya sudah tahu, sudah punya, tinggal login saja. Kemudian nanti bisa klik ke bagian menu profil, Mbak. Menu profil. Nah, di menu profil itu ada data-data yang harus divalidasi dan diisi kalau memang masih kosong. Seperti NIK, kemudian nomor HP yang masih berlaku, email yang valid, kemudian pekerjaan. Biasanya kan pekerjaan sering berubah ya, ada yang berubah. Ya, ada yang dari pegawai swasta jadi punya usaha atau sebaliknya yang punya usaha sekarang jadi pegawai swasta. Nah, itu juga harus diupdate di situ. Kemudian yang terakhir adalah KK, nomor KK dan anggota keluarga. Gitu. Jadi itu data-data yang bisa diubah lewat online. Jadi kita sendiri bisa mengubah itu lewat online. Itu yang tadi kan menyantumkan nomor kakak dan juga anggota keluarga yang ada di kakak itu semua yang tercantum di situ. Betul Mbak Di. Kemudian ada juga data-data yang tidak bisa diubah secara online, seperti nama dan alamat. Ya, itu hanya itu aja.
hanya dua itu tidak Dua bisa. itu tidak bisa diubah secara online. Jadi kalau semisal pemirsa ini mau mengubah nama sama alamat, Iya. itu memang harus datang langsung ke kantor pajak, terdaftar. Tidak bisa ke kantor pajak mana saja, gitu Mbak. Oke, ini untuk berkas-berkas yang disiapkan untuk yang pribadi. Iya betul, untuk orang pribadi. Nah, kalau untuk yang badan usaha sendiri gimana? Kan tadi kan belum sempat menyinggung yang badan usaha kan ya? Oh gitu. Itu yang gimana? Kalau misalnya kita awali dengan CV lah, itu gimana? Iya. Kalau untuk badan, tadi kan NI kan untuk orang pribadi sendiri yang digunakan sebagai NPWP sekarang kan NIK ya Mbak. Ya. NIK itu 16 digit. Nah, begitu juga dengan NPWP badan, CV, Iya. PT, yayasan juga ngikut 16 digit. Jadi kalau pemirsa sudah punya NPWP dengan format lama, itu tinggal ditambahin 0 aja Mbak depannya, biar bisa jadi 16 digit. Tapi kartunya tetap sama ya, yang Kartunya badan usaha tetap ya? sama. Oke. Kalau untuk badan itu sampai sekarang belum ada proses validasinya ya. Belum ada Belum proses ada. Oke. Jadi untuk proses validasi ini masih terbatas di orang pribadi. Ke orang saja. pribadi. Gitu. Karena kan mungkin nomornya lebih unik kan yang nomor pribadi kan. Betul. Kalau badan kan tinggal Tinggal nambahin nambahin nol nol aja. gitu. Gitu. Itu Lebih kalau simpel. kalau yang badan tinggal menambahkan 0 tuh di bagian yang mana nih? Di bagian depan. Depan. Misalnya gimana nih? Apa ini? 00 apa? Misal Contoh-contoh. Misal 01 123 123 1 658 000 misal gitu jadi Oke. jadi 001 123 123 1628000. Jadi di bagian depannya saja cukup Ditambahin. Bagian ditambahkan depannya gitu. yang ini 01 ya? Iya. Biar sekian. biar Oke. bisa sama kayak orang pribadi jadi, Jadi 16 digit. gitu. Dan itu juga terbatas, maksudnya sekarang masih beberapa layanan saja yang bisa ditambahin 0 depannya, yang bisa pakai 16 digit untuk badan. Tapi diharapkan nanti 1 Januari 2024 semua layanan sudah bisa menggunakan NPWP 16 digit baik badan ataupun orang pribadi. Berarti yang selama ini di KPP Pratama Batu ini yang masih ditangani adalah untuk pergantian NPWP-nya untuk yang pribadi. Betul. Betul. Yang untuk selama ini badan validasi. usaha masih belum menemukan berarti. Kalau badan kita belum Belum. ada ininya sih. Jadi Belum belum ada ada untuk melakukan instruksinya. validasinya gitu. Belum Jadi ada memang yang validasi yang pertama divalidasi adalah NIK-nya dulu gitu. NIK-nya untuk wajib pajak orang pribadi. Berarti sejauh ini mungkin per bulannya sudah berapa banyak orang yang merubah dari NPWP ke NIK yang pribadi? Yang Di KPP Batu sendiri. Di KPP Batu itu Berapa banyak? Berapa ribu kira-kira? dari wajib pajak terdaftar itu Iya. terakhir itu sudah 34% itu berarti 12 ribuan ya. Oh, 34%. Kalau tidak salah sudah sekitar 34% atau 40% itu. Mayoritas dari warga Batu sendiri atau bagaimana? Iya, betul. Iya, kalau yang Jadi yang terdaftar di kota di KPP Kota Batu. Kalau kita kan bisa melihat hanya yang di KPP Batu. Iya, betul. Oke, Tidak betul, bisa betul. ngecek. Kali-kali Kalau bisa yang- minta sedikit ya di KPP sebelah gitu. kalau itu ada sih biasanya kalau misal KPP Singosari gitu kan karena kebetulan wilayah kerja kita itu kita itu kan hanya KPP Batu. Sedangkan untuk yang kayak mana itu Pujon ke sana itu kan wilayah KPP Singosari tapi lebih Betul. dekat ke KPP Batu. Oh, Kadang oke. beberapa ya wajib pajak datang ke kita gitu. Baik lapor SPT, kemudian sekalian kita juga membantu melakukan validasi NIK-nya. Jadi tidak terbatas bahwa kita hanya Melayani Melayani KPP wajib yang pajak. terdaftar di Batu saja. Iya. Seperti itu. Berat juga pekerjaan Anda ya. Oke. Iya, Oke, iya. oke. Nah, tadi persyaratan CV berarti apa? Kalau misalnya itu. Kalau tadi kan yang pribadi kan melampirkan KTP, KK, nomor HP dan lain-lain. Kalau CV bedanya apa ini? Tinggal menambahkan apa? Tinggal menambahkan CVPT. angka 0 saja sih Mbak, tapi sampai saat ini untuk proses validasinya, untuk proses transformasi dari 15 digit ke 16 digit yang ditambahin angka 0-nya itu belum ada aturan khususnya. belum ada petunjuk teknisnya Belum ada terkait petunjuk itu. teknisnya, sementara masih yang orang pribadi. Ya, tapi Oke, tapi- misal Tapi nih Sebagai informasi saja, Iya. kalau nanti untuk NPWP badan itu tinggal nambahin 0 aja. Iya. Kalau untuk prosesnya bagaimana itu sampai sekarang belum ada. Mbak. belum ada. Oke, masih belum ada selentingan sedikit-sedikit nanti. Belum, mulai start bulan apa? Belum ya dari Belum sih, ada. sampai KPP Batu ya? belum Tapi ada. misal seandainya ada mungkin pemirsa wajib pajak yang memiliki badan usaha, Betul. kebetulan mungkin ada
ada perubahan, ini sebagai tambahan aja ya, misal ada perubahan kepengurusan yang sering kan seperti itu gitu ya. Kalau seperti itu ya belum bisa melakukan validasi atau perubahan data secara online, Mbak. Jadi kalau seperti itu silahkan datang ke KPP terdaftar dengan membawa dokumen akta perubahannya sama data identitas dari pengurus yang berubah tadi gitu. Jadi kalau secara online belum bisa, kalau mungkin ngubahnya masih manual. Ya, misal sekarang kalau yang validasi NIK itu kan wajib pajak bisa mendapatkan data anggota keluarga, bisa merubah apa namanya klasifikasi usahanya seperti itu, alamat email. Kalau untuk badan yang bisa dirubah hanya alamat email sama nomor HP ya, Mbak DJP online. Tapi bisa diubah secara online ya, Mas Aul ya. Kalau misal mau merubah klasifikasi usaha gitu, ya harus datang ke KPP terdaftar itu. Oke, berarti kalau untuk yang badan persyaratannya apa ini? Untuk ya, kalau melampirkan apa saja? Ya, kalau mau merubah itu tadi yang pertama melampirkan akta pendirian dan akta perubahannya. Kemudian melampirkan fotokopi KTP dan NPWP dari seluruh pengurus. Sama mengisi formulir perubahan data. Itu formulir perubahan datanya yang DJP online tadi itu ya? Bisa di-download di pajak.co.id. Atau bisa langsung ke Bisa langsung ke KPP, ke kantor gitu. Terus bawa stempel, jangan lupa. Biasanya yang lupa stempel sudah sampai KPP ngisi formulir, stempelnya udah bawa. Gitu. Oke, formulir perubahan bisa diunduh di pajak.go.id pemirsa Dharma TV di rumah ya. .go.id. Lidahnya lidah Jawa, gimana gitu. Oke, ditahan dulu ya Mbak Asna dan juga Mas Aul. Ya, jangan kemana-mana dalam program acara ngobrol santai setelah yang satu ini.